Alfa dan Omega jilid 6 bab 58. Hai Lazarus, marilah keluar. Di antara murid-murid Kristus yang paling tertekun, terdapatlah Lazarus dari Betania. Dari pertemuan mereka yang mula-mula, imannya kepada Kristus sudah kuat sekali. Kasihnya terhadap Kristus sangat mendalam, dan ia sangat dikasihi oleh Juru Selamat. Untuk Lazaruslah mujizat Kristus yang terbesar telah diadakan. Juru Selamat memberkati semua orang yang mencari pertolongannya. Ia mengasihi semua umat manusia, tetapi kepada beberapa orang ia terikat dengan persekutuan yang sangat ramah. Hatinya terjalin dengan ikatan cinta yang kuat kepada keluarga di Betania, dan bagi salah seorang dari mereka pekerjaannya yang paling ajaib telah dilakukan. Di rumah Lazarus, Yesus sering beristirahat. Juru Selamat tidak memiliki rumah sendiri. Ia bergantung pada sifat suka menerima tamu di pihak sahabat-sahabat dan murid-muridnya, dan sering bila sudah letih, haus akan persekutuan manusia, ia merasa senang menyingkir ke rumah keluarga yang tentram ini, jauh dari prasangka dan kedengkian orang Farisi yang berang. Disinilah ia mendapat sambutan yang tulus hati, serta persahabatan yang suci. Disinilah ia berbicara dengan kesederhanaan dan kebebasan yang sempurna, karena mengetahui bahwa perkataannya akan dipahami dan diingat baik-baik. Juru Selamat kita menghargai rumah tangga yang tenang dan para pendengar yang menaruh minat. Ia merindukan kelemah lembutan, kesopanan, dan kasih sayang manusia. Mereka yang menerima petunjuk surga yang senantiasa diberikannya mendapat berkat besar. Pada waktu orang banyak mengikuti Kristus melalui ladang-ladang yang luas, ia memaparkan kepada mereka keindahan dunia alami. Ia berusaha membukakan mata pengertian mereka agar mereka dapat melihat bagaimana tangan Allah menopang dunia ini. Untuk mendapatkan penghargaan terhadap kemurahan dan kebajikan Allah, ia menaruh perhatian para pendengarnya kepada embun yang turun perlahan-lahan, kepada hujan gerimis, serta sinar matahari yang cerah yang diberikan kepada orang baik maupun kepada orang jahat. Ia rindu agar manusia menyadari lebih sempurna mengenai perhatian yang diberikan Allah kepada manusia yang telah diciptakannya. Tetapi orang banyak itu sangat lamban mendengar, dan di rumah di Betania Kristus mendapat perhentian dari pertentangan yang meletihkan dari hidup dengan khayal ramai. Disinilah dibukakannya buku Allah kepada hadirin yang menaruh penghargaan. Dalam wawancara tersendiri ini, ia memaparkan kepada para pendengarnya sesuatu yang tidak diusahakannya untuk diceritakan kepada orang banyak. Ia tidak perlu berbicara kepada sahabat-sahabatnya dengan menggunakan perumpamaan. Sementara Kristus memberikan pelajaran yang ajaib ini, Maria duduk di dekat kakinya sebagai seorang pendengar yang penuh rasa hormat dan tekun. Pada suatu kesempatan, Marta yang bingung karena sibuk menyediakan makanan datang kepada Kristus seraya berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Inilah saat kunjungan Kristus yang pertama ke Betania. Juru Selamat dan murid-muridnya baru saja datang berjalan kaki dengan susah payah dari Yeriko.
Marta ingin sekali menyediakan hidangan untuk menjamu mereka, dan dalam kecemasannya ia lupa akan kesopanan yang harus diberikan kepada tamunya. Yesus menjawab dia dengan perkataan yang lemah lembut dan sabar. "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Maria sedang mengisi pikirannya dengan perkataan yang berharga yang keluar dari bibir Juru Selamat. Perkataan yang lebih berharga baginya daripada permata di dunia yang termahal sekalipun. Suatu perkara yang diperlukan Marta ialah roh yang tenang dan penuh penyerahan. Suatu kerinduan yang lebih dalam untuk memperoleh pengetahuan tentang masa depan, hidup yang tidak akan mati, serta budi bahasa yang perlu untuk kemajuan rohani. Ia perlu mengurangi kecemasan terhadap perkara-perkara yang bakal berlalu dan lebih mementingkan perkara-perkara yang baka. Yesus mau mengajar anak-anaknya untuk menggunakan setiap kesempatan guna memperoleh pengetahuan yang akan menjadikan mereka bijaksana menuju keselamatan. Pekerjaan Kristus memerlukan pekerja-pekerja yang teliti dan bersemangat. Banyak bidang pekerjaan yang luas bagi kaum Marta. Dengan semangat mereka dalam pekerjaan agama yang giat. Tetapi biarlah mereka duduk dengan Maria lebih dahulu di dekat kaki Yesus. Biarlah kerajinan, ketangkasan, dan tenaga mereka disucikan oleh anugerah Kristus. Dengan demikian, kehidupan akan menjadi suatu kuasa yang tidak terkalahkan bagi kebaikan. Kesusahan menimpa rumah tangga yang penuh damai tempat Yesus beristirahat. Lazarus tiba-tiba jatuh sakit, dan saudara-saudaranya yang perempuan mengirim utusan kepada Juru Selamat berkata, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Mereka melihat beratnya penyakit yang menimpa saudara mereka, tetapi mereka mengetahui bahwa Kristus telah menyatakan bahwa ia sanggup menyembuhkan segala jenis penyakit. Mereka percaya bahwa ia akan menaruh simpati terhadap mereka dalam duka cita mereka. Sebab itu mereka tidak mendesak kehadirannya dengan segera, melainkan hanya mengirim kabar yang meyakinkan itu. Dia yang engkau kasihi sakit. Mereka berpendapat bahwa ia akan menyambut kabar yang mereka kirim itu dengan segera serta berada dengan mereka setibanya ia di Betania. Dengan cemasnya mereka menunggu kabar dari Yesus. Selama mereka melihat masih ada hayat di kandung badan saudara mereka, mereka berdoa sambil menunggu Yesus datang. Tetapi utusan itu pulang tanpa dia. Meskipun demikian, ia membawa kabar. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, dan mereka bergantung pada pengharapan bahwa Lazarus akan hidup. Dengan lemah lembut, mereka berusaha mengucapkan perkataan pengharapan dan keberanian kepada penderitaan yang hampir tiada sadarkan diri itu. Dengan lemah lembut, mereka berusaha mengucapkan perkataan pengharapan dan keberanian kepada penderitaan yang hampir tidak sadarkan diri itu. Ketika Lazarus meninggal, mereka sangat kecewa, tetapi mereka merasakan rahmat Kristus yang menguatkan itu. Dan hal inilah yang menahan mereka dari kecenderungan untuk memantulkan kesalahan pada Juru Selamat.
Setelah Kristus mendengar kabar itu, murid-murid berpendapat bahwa ia menerimanya dengan sikap dingin. Ia tidak menunjukkan kesedihan yang mereka harapkan akan ditunjukkannya. Sambil memandang kepada mereka, ia berkata, "Penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah." Selama 2 hari ia tinggal di tempat ia berada. Penangguhan itu merupakan suatu rahasia bagi murid-murid. Betapa besarnya penghiburan yang akan diberikan oleh kehadiratnya di rumah tangga yang dirundung malang itu. Pikir mereka benar oleh murid-murid, dan mereka heran karena ia tidak memberikan sambutan terhadap berita duka cita itu. Pikir mereka kasih sayang yang mesra terhadap keluarga di Betania diketahui benar-benar oleh murid-murid. Dan mereka heran karena ia tidak memberikan sambutan terhadap berita duka cita itu. Dia yang engkau kasih sakit. Selama 2 hari itu Kristus tampaknya hanya melupakan kabar itu karena ia tidak berbicara tentang Lazarus. Murid-murid memikirkan tentang Yohanes Pembaptis, bentara Yesus. Mereka berpikir mengapa Yesus yang mempunyai kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat yang ajaib telah membiarkan Yohanes merana di dalam penjara dan menemui ajalnya dengan kejamnya. Dengan memiliki kuasa seperti itu, mengapa Kristus tidak menyelamatkan hidup Yohanes? Pertanyaan ini sudah sering ditanyakan oleh orang Farisi yang mengemukakannya sebagai suatu alasan yang tak dapat dijawab terhadap tuntutan Kristus bahwa ialah anak Allah. Juru selamat telah mengamarkan murid-muridnya tentang ujian, kerugian, dan penganiayaan. Apakah ia akan meninggalkan mereka dalam ujian? Ada yang merasa ragu, jangan-jangan mereka telah salah mengerti akan tugasnya. Semuanya merasa sangat sedih. Sesudah menunggu selama 2 hari, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid merasa ragu mengapa jika Yesus hendaknya pergi ke Yudea, ia telah menunggu sampai 2 hari. Tetapi kecemasan bagi Kristus dan bagi diri mereka sendiri kini sangat menjadi-jadi dalam pikiran mereka. Mereka tidak dapat melihat sesuatu yang lain kecuali bahaya di jalan yang hendak ditempuhnya. "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Lalu jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam satu hari? Aku ada di bawah bimbingan Bapakku. Selama aku melakukan kehendaknya, hidupku selamat. 12 jam sehari belum berakhir bagiku. Aku telah memasuki bagian terakhir dari hariku. Tetapi selama sisa waktu ini, aku berada dalam keadaan aman. Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Ia yang melakukan kehendak Allah, yang berjalan pada jalan yang telah ditentukan Allah, tidak dapat terantuk jatuh. Terang Roh Allah yang menuntun memberi dia suatu pandangan yang terang tentang kewajibannya dan memimpin dia dengan benar sampai akhir pekerjaannya. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Ia yang berjalan pada jalan pilihannya sendiri, kemana Allah tidak memanggil dia, akan terantuk. Baginya siang berubah menjadi malam, dan di mana saja ia berada, ia tidak aman. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur,
Betapa mengharukan perkataan itu. Betapa mengandung banyak simpati. Dalam pemikiran memikirkan tentang bahaya yang mengancam Tuhannya bila ia ke Yerusalem, murid-murid sudah hampir lupa akan keluarga yang kematian kekasih di Betania. Tetapi bukannya demikian halnya dengan Kristus. Murid-murid merasa dicela, merasa sudah dikecewakan karena Kristus tidak memberikan sambutan yang lebih cepat terhadap kabar itu. Mereka telah tergoda untuk berpikir bahwa ia tidak menaruh kasih sayang terhadap Lazarus dan saudara-saudaranya yang pada hemat mereka ada padanya. Kalau tidak sudah tentu ia cepat-cepat pulang bersama-sama dengan pembawa kabar itu. Tetapi perkataan Lazarus saudara kita telah tertidur menimbulkan perasaan benar dalam pikiran mereka. Mereka yakin bahwa Kristus lupa akan persahabatannya yang sedang menderita. Lalu kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Kristus menggambarkan kematian sebagai keadaan tidur kepada anak-anaknya yang percaya. Hidup mereka terlindung dengan Kristus dalam Allah, dan sampai nafiri yang terakhir akan berbunyi, mereka yang sudah mati akan tidur dalam Dia. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Thomas tidak dapat melihat sesuatu kecuali kematian yang menunggu Tuhannya jikalau ia pergi ke Yudea. Tetapi ia meneguhkan semangatnya dan mengatakan kepada murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi untuk mati bersama-sama dengan Dia." Ia mengetahui kebencian orang Yahudi terhadap Kristus. Mereka bermaksud merencanakan kematiannya, tetapi maksud ini tidak berhasil karena sebagian dari waktu yang ditentukan baginya masih tertinggal. Selama waktu ini Yesus dikawal oleh malaikat surga, dan di daerah-daerah Yudea sekalipun, tempat rabi-rabi sedang merencanakan bagaimana mereka dapat menangkap Dia serta membunuh Dia, tidak ada bahaya dapat menimpa Dia. Murid-murid heran mendengar perkataan Kristus ketika ia mengatakan bahwa Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Apakah juru selamat dengan sengaja menghindari rumah tangga sahabat-sahabatnya yang sedang menderita? Tampaknya Maria dan Marta serta Lazarus yang sedang mati ditinggalkan sendirian. Tetapi mereka tidak sendirian. Kristus melihat segenap peristiwa itu, dan sesudah kematian Lazarus, saudara-saudaranya perempuan yang ditinggalkan kekasih itu dikuatkan oleh anugerahnya. Yesus menyaksikan kesusahan hati mereka yang hancur ketika saudara mereka bergumul dengan musuhnya yang kuat, yakni kematian. Ia merasakan setiap kesedihan ketika ia mengatakan kepada murid-muridnya, "Lazarus sudah mati." Tetapi Kristus bukan saja memikirkan kekasih-kekasihnya di Betania. Ia harus mempertimbangkan latihan bagi murid-muridnya. Mereka harus menjadi wakil-wakilnya kepada dunia, agar berkat Bapa dapat meliputi semua orang. Untuk kepentingan mereka, ia mengizinkan Lazarus mati. Seandainya ia telah memulihkan dia dari penyakitnya kepada kesehatan, maka mujizat yang merupakan bukti
yang paling meyakinkan tentang sifat ilahinya tidak dapat diadakannya. Seandainya Kristus berada di kamar si sakit, sudah tentu Lazarus tidak mati, karena setan tidak berkuasa atasnya. Kematian tidak dapat membidik anak panahnya kepada Lazarus bila pemberi hidup hadir. Sebab itu Kristus menjauhinya. Ia membiarkan musuh menjalankan kuasanya, supaya ia dapat mengusirnya, suatu musuh yang dikalahkan. Ia mengizinkan Lazarus melewati kuasa maut, dan saudara-saudara perempuan yang sedang menderita itu melihat saudara mereka terbaring dalam kubur. Kristus mengetahui bahwa ketika mereka memandang pada wajah saudara mereka yang sudah meninggal itu, iman mereka pada penebus diuji keras. Tetapi ia mengetahui bahwa karena pergumulan yang sedang mereka lalui, sekarang iman mereka akan bersinar dengan kuasa yang jauh lebih besar. Ia menderita setiap kesusahan yang mereka derita. Kasihnya bagi mereka tidak berkurang, justru karena ia lambat datang. Tetapi ia mengetahui bahwa bagi mereka, bagi Lazarus, bagi dirinya sendiri, dan bagi murid-muridnya lah suatu kemenangan yang harus didapat. Karena kamu, supaya kamu dapat belajar percaya kepada semua orang yang menjangkau hendak merasakan tangan Allah yang menuntun saat kekecewaan yang paling besar merupakan suatu pertolongan ilahi yang paling dekat. Mereka akan menoleh ke belakang dengan rasa terima kasih terhadap bagian yang paling gelap di jalan mereka. Tuhan tahu melepaskan orang-orang saleh dari pencobaan. 2 Petrus 2 ayat 9. Dari setiap pencobaan dan setiap ujian, ia membawa mereka keluar dengan iman yang lebih teguh serta suatu pengalaman yang lebih melimpah. Dalam menangguhkan waktu untuk datang kepada Lazarus, Kristus bermaksud menunjukkan kemurahan terhadap mereka yang belum menerima Dia. Ia berlambat-lambat supaya oleh membangkitkan Lazarus dari kematian, dapatlah ia memberikan bukti lain kepada orang-orang yang keras kepala dan tidak percaya bahwa sesungguhnya ialah kebangkitan dan hidup. Ia tidak ingin melepaskan segala harapan orang banyak, domba dari rumah Israel yang miskin dan tersesat. Hatinya hancur karena sifat mereka yang tidak mau bertobat. Dalam kemurahannya, ia bermaksud memberi mereka suatu bukti lagi bahwa ia yang memulihkan. Seorang yang satu-satunya dapat menyatakan hidup dan sifat baka. Inilah yang seharusnya menjadi bukti yang tidak dapat disalah tafsirkan oleh para imam. Inilah alasan penangguhannya untuk pergi ke Betania. Mujizat yang paling utama, membangkitkan Lazarus, memberikan meterai Allah pada pekerjaannya dan pada tuntunannya bahwa ialah Allah adanya. Dalam perjalanannya ke Betania, Yesus sesuai dengan kebiasaannya melayani orang sakit dan yang kerasukan, kekurangan. Setibanya di kota itu, ia mengutus seorang pesuruh kepada saudara-saudara perempuan itu untuk menyampaikan kabar tentang kedatangannya. Kristus tidak memasuki rumah itu dengan segera, melainkan tinggal di suatu tempat yang terang di tepi jalan. Pertunjukan besar secara lahiriah yang diadakan oleh orang Yahudi bila sahabat atau sanak saudara meninggal dunia tidaklah sesuai dengan roh Kristus. Ia mendengar suara tangisan dari penangis sewaan, dan ia tidak mau berjumpa dengan saudara-saudara perempuan itu dalam suasana kekacauan. Di antara sahabat-sahabat yang sedang berkabung terdapatlah sanak saudara dari keluarga itu. Beberapa dari antaranya menduduki jabatan yang penuh tanggung jawab yang tinggal di Yerusalem. Di antara orang-orang ini terdapatlah
musuh-musuh Kristus yang paling keras. Kristus mengetahui maksud mereka, dan itulah sebabnya ia tidak dengan segera menunjukkan dirinya. Kabar itu disampaikan kepada Marta dengan diam-diam agar orang-orang lain di dalam ruangan tidak mendengarnya. Karena dipenuhi kesedihan, Maria tidak mendengar perkataan itu. Setelah berdiri dengan segera, Marta keluar hendak bertemu dengan Tuhan. Tetapi karena anggapan bahwa Marta telah pergi ke tempat Lazarus dikuburkan, Maria duduk diam dalam kesedihan tanpa menangis keras. Marta tergesa-gesa hendak berjumpa dengan Yesus. Hatinya terganggu oleh pergumulan perasaan. Pada wajahnya yang penuh perasaan, ia membaca kelemah lembutan dan kasih yang sama yang senantiasa terdapat padanya. Keyakinannya padanya tidak putus, tetapi ia memikirkan tentang saudaranya yang kekasih, yang dikasihi juga oleh Yesus. Dengan kesedihan yang berkecamuk dalam hatinya karena Kristus tidak datang sebelumnya, namun dengan harapan bahwa sekarang pun ia akan melakukan sesuatu untuk menghiburkan mereka. Ia berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati." Berkali-kali di tengah keributan para penangis, saudara-saudara perempuan itu mengulangi perkataan itu. Dengan belas kasihan manusia dan ilahi, Yesus memandang kepada wajah yang sedih dan letih karena kesusahan. Marta tidak mempunyai kecenderungan untuk menceritakan kembali masa lampau itu. Semuanya diungkapkan dengan perkataan yang mengibakan. "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati." Tetapi sambil memandang pada wajah yang penuh kasih, ia menambahkan, "Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta padanya." Yesus menguatkan imannya dan berkata, "Saudaramu akan bangkit." Jawabnya bukannya dimaksud untuk membangkitkan harapan tentang suatu perubahan yang segera. Ia membawa pikiran Marta jauh di balik pemulihan saudaranya sekarang ini dan menunjukkan kepada kebangkitan orang benar. Ia melakukannya agar ia dapat melihat kebangkitan Lazarus, suatu janji kebangkitan bagi semua orang benar yang sudah mati, serta suatu jaminan bahwa hal itu akan dilaksanakan oleh kuasa juru selamat. Marta menjawab, "Aku tahu bahwa ia bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Sementara berusaha memberi arah yang benar bagi imannya, Yesus menyatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Dalam Kristus adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh oleh orang lain. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup." Keilahian Kristus merupakan jaminan hidup kekal bagi orang percaya. Yesus berkata, "Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati, dan setiap orang yang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Di sini Kristus memandang kepada saat kedatangannya yang kedua kalinya. Pada saat itulah orang benar yang sudah mati akan dibangkitkan dengan keadaan yang tidak akan binasa, dan orang benar yang masih hidup akan diubahkan ke surga tanpa melihat kematian. Mujizat yang hendak diadakan oleh Kristus dalam kebangkitan Lazarus dari antara orang mati akan menggambarkan kebangkitan semua orang yang benar yang sudah mati. Oleh perkataan dan perbuatannya, ia menyatakan dirinya sebagai sumber kebangkitan. Ia sendiri yang tidak lama lagi akan mati disalib, berdiri dengan kunci maut, seorang pemenang atas kubur, dan menyatakan hak dan kuasanya untuk memberikan hidup.
terhadap perkataan Juru Selamat, "Percayakah engkau akan hal ini?" Marta menyahut, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dunia ini." Ia tidak mengerti segala makna perkataan yang diucapkan oleh Kristus. Tetapi ia mengakui imannya kepada keilahiannya serta keyakinannya bahwa ia sanggup melaksanakan apa saja yang berkenan kepadanya. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Ia menyampaikan kabarnya setenang-tenangnya, karena imam-imam dan penghulu-penghulu sudah bersiap-siap hendak menangkap Yesus bila ada kesempatan. Tangisan para penangis menghalangi sehingga suaranya sukar didengar. Setelah mendengar kabar itu, Maria pun segera berdiri dan meninggalkan ruangan itu dengan pandangan yang penuh harap pada wajahnya, karena berpendapat bahwa ia telah pergi ke kubur untuk menangis. Para penangis pun mengikuti dia. Ketika ia tiba di tempat Yesus sedang menunggu, ia pun bertelutlah di kakinya dan berkata dengan bibir yang gemetar, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati." Ratapan para penangis sangat memilukan hatinya, karena ia merindukan perkataan yang menenteramkan ketika sendirian bersama Yesus. Tetapi ia mengetahui kedengkian dan kecemburuan yang terdapat dalam hati beberapa orang yang hadir itu terhadap Kristus, dan itulah sebabnya ia menahan diri dari mengungkapkan perasaannya sepenuhnya. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyuklah hatinya. Ia membaca hati semua orang yang berhimpun. Ia melihat bahwa bagi kebanyakan dari mereka, penampakan kesedihan hanyalah merupakan kepura-puraan belaka. Ia mengetahui bahwa beberapa dari rombongan itu yang kini menyatakan kesusahan secara pura-pura telah merencanakan hendak membunuh bukan saja orang yang mengadakan mukjizat yang besar itu, tetapi juga orang yang akan dibangkitkan dari kematian. Kristus sebenarnya dapat menanggalkan jubah kesusahannya secara pura-pura itu dari mereka, tetapi ia memahami murkanya. Perkataan yang dapat diucapkannya dalam segala kebenaran tidaklah diucapkannya sebab melihat orang yang dikasihi yang bertelut di kakinya dalam kesedihan, yang sungguh-sungguh percaya padanya. "Di manakah kamu membaringkan dia?" ia bertanya. Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Mereka pun pergi bersama-sama ke kubur itu. Hal itu merupakan suatu peristiwa yang menyedihkan. Lazarus sangat dikasihi dan saudara-saudaranya perempuan menangisi dia dengan hati yang hancur. Sementara mereka yang sudah bersahabat dengan dia mencucurkan air mata bersama-sama dengan saudara-saudara perempuan yang kehilangan kekasih itu. Melihat kesedihan manusia serta kenyataan bahwa sahabat-sahabat yang dirundung malang itu dapat meratapi orang mati, sementara Juru Selamat dunia berdiri di samping, maka menangislah Yesus. Meskipun ia anak Allah, namun ia telah mengambil sifat manusia ke atasnya, dan ia terharu oleh kesusahan manusia. Hatinya yang lemah lembut dan penuh belas kasihan itu selalu tergerak dengan perasaan simpati bila terdapat penderitaan. Ia menangis dengan mereka yang menangis dan bersukacita dengan mereka yang bersukacita. Tetapi bukan saja karena simpati kemanusiawiannya terhadap Maria dan Marta, Yesus menangis. Dalam mencucurkan air matanya terdapatlah kesusahan yang jauh melebihi kesusahan manusia, sebagaimana langit lebih tinggi daripada bumi. Kristus tidak menangisi Lazarus karena ia sudah hampir memanggil dia keluar dari kubur. Ia menangis karena banyak di antara mereka yang sekarang meratapi Lazarus segera akan merencanakan hendak membunuh dia
yang menjadi kebangkitan dan hidup. Tetapi alangkah sukar bagi orang Yahudi yang tidak percaya itu menafsirkan air matanya dengan sebenarnya. Beberapa orang yang tidak dapat melihat sesuatu lebih daripada secara lahir dari peristiwa di hadapannya sebagai sebab kesedihannya, mengatakan perlahan-lahan, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Orang-orang lain pula yang berusaha menanamkan benih kurang percaya ke dalam hati orang-orang yang hadir berkata secara mengejek, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Jika ada dalam kuasa Kristus menyelamatkan Lazarus, mengapa ia membiarkan dia mati?" Dengan mata nubuatan, Kristus melihat permusuhan antara orang Farisi dan orang Saduki. Ia mengetahui bahwa mereka sedang merencanakan untuk membunuh dia. Ia mengetahui bahwa beberapa dari mereka yang sekarang tampaknya sangat menaruh simpati segera akan menutup pintu harapan serta gerbang kota Allah bagi diri mereka sendiri. Suatu peristiwa hampir terjadi dalam hal merendahkan dan menyalibkan dia yang akan mengakibatkan kebinasaan Yerusalem, dan pada saat itu tidak seorang pun akan meratapi orang mati. Pembalasan yang akan menimpa Yerusalem terbayang dengan jelas di hadapannya. Ia melihat Yerusalem dikelilingi oleh bala tentara Roma. Ia mengetahui bahwa banyak orang yang menangisi Lazarus sekarang akan menemui ajalnya dalam pengepungan kota itu, dan dalam kematian mereka tidak akan ada harapan lagi. Bukan saja karena peristiwa di hadapannya Kristus menangis. Beratnya tekanan kesusahan berabad-abad lamanya tertanggung di atasnya. Ia melihat akibat pelanggaran hukum Allah yang mengerikan itu. Ia melihat bahwa dalam sejarah dunia, mulai dari kematian Habel, pertentangan antara baik dan jahat tidak henti-hentinya. Ketika memandang kepada tahun-tahun mendatang, ia melihat adanya penderitaan dan kesusahan, air mata dan kematian yang menjadi nasib umat manusia. Hatinya tertusuk dengan kesedihan umat manusia pada segala zaman, pada semua negeri. Malapetaka bangsa yang berdosa sangat besar di atas jiwanya, dan air matanya pun tercurah ketika ia merindukan untuk meringankan segala kesusahan mereka. Maka masuklah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Lazarus sudah ditaruh di dalam suatu gua batu, dan sebuah batu besar sudah ditaruh sebagai penutupnya. "Angkatlah batu itu," kata Kristus, karena menganggap bahwa ia hanya hendak melihat pada orang mati itu. Marta berkeberatan, seraya mengatakan bahwa tubuh itu sudah dikuburkan 4 hari yang lalu dan sudah mulai membusuk. Pernyataan ini yang diberikan sebelum membangkitkan Lazarus tidak memberi peluang bagi musuh-musuh Kristus untuk mengetahui bahwa suatu penipuan telah dijalankan. Pada masa yang lampau, orang Farisi telah menyiarkan pernyataan yang tidak benar mengenai pertunjukan kuasa Allah yang paling ajaib. Kristus membangkitkan anak perempuan Yairus. Ia telah mengatakan bahwa anak ini tidak mati tetapi tidur. Markus 5:39. Karena ia sakit hanya dalam waktu yang singkat dan dibangkitkan segera sesudah kematiannya. Maka orang Farisi menyatakan bahwa anak itu sebenarnya tidak mati, dan Kristus sendiri telah mengatakan bahwa ia hanya tidur. Mereka telah mencoba menyatakan seolah-olah Kristus tidak dapat menyembuhkan penyakit, bahwa ada permainan dalam mukjizat-mukjizatnya. Tetapi dalam hal ini, tidak seorang pun dapat menyangkal bahwa Lazarus sudah mati. Ketika Tuhan sudah hampir akan melakukan suatu pekerjaan, setan menggerakkan hati seseorang untuk menentang.
"Angkatlah batu itu," kata Kristus. "Sedapat-dapatnya sediakanlah jalan bagi pekerjaanku." Tetapi sifat Marta yang tegas dan ambisius itu nyata dengan sendirinya. Ia tidak mau melihat tubuh yang sedang membusuk itu diperlihatkan. Hati manusia sangat lamban mengerti perkataan Kristus, dan iman Marta tidak menangkap makna yang sebenarnya dari janjinya. Kristus menegur Marta, tetapi perkataannya diucapkan dengan sangat ramah. "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Mengapa engkau ragu mengenai kuasaku? Mengapa memberikan alasan untuk menentang ketentuanku? Engkau telah mendengar perkataanku. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Kemustahilan alamiah tidak dapat menghalangi pekerjaan yang maha kuasa. Sikap tidak percaya pada Allah dan keraguan bukan kerendahan hati. Iman yang mutlak pada perkataan Kristus merupakan kerendahan hati yang sejati, penyerahan diri yang sejati. Angkat batu itu. Sebenarnya Kristus dapat memerintahkan batu itu berpindah, dan batu itu tentu saja akan mematuhi suaranya. Ia dapat menyuruh malaikat-malaikat yang ada di sisinya untuk melakukannya. Atas perintahnya, tangan-tangan yang tidak kelihatan dapat memindahkan batu itu. Tetapi batu itu harus dikeluarkan oleh tangan manusia. Dengan demikian, Kristus menunjukkan bahwa kemanusiaan bekerja sama dengan keilahian. Apa yang dapat dilakukan oleh kuasa manusia tidak memerlukan pengarahan kuasa ilahi untuk melakukannya. Allah tidak meniadakan bantuan manusia. Ia menguatkan dia, bekerja sama dengan dia, sementara ia menggunakan kuasa dan kesanggupan yang diberikan kepadanya. Perintah itu ditaati, batu digulingkan, segala sesuatu dilakukan dengan terang-terangan dan dengan sengaja. Semua orang yang diberi kesempatan untuk melihat bahwa tidak ada penipuan yang dilakukan. Disitulah terletak tubuh Lazarus di dalam kubur batu, dingin dan diam karena sudah mati. Tangisan para meratap didiamkan. Dalam keadaan keheranan dan menunggu, rombongan orang-orang itu berdiri mengelilingi kubur, menunggu hendak melihat apa yang akan terjadi berikutnya. Dengan tenang, Kristus berdiri di muka kubur. Suatu suasana yang penuh hikmat meliputi semua orang yang hadir. Kristus melangkah lebih dekat ke kubur sambil menengadah ke langit. Ia berkata, "Ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku." Belum beberapa lama sebelum peristiwa itu, musuh-musuh Kristus telah menuduh bahwa ia menghujat dan sudah mengambil batu hendak dilemparkannya kepadanya, sebab ia mengaku dirinya anak Allah. Mereka menuduh dia mengadakan mujizat-mujizat oleh kuasa setan. Tetapi di sini Kristus mengakui Allah sebagai Bapanya dan dengan keyakinan yang sempurna menyatakan bahwa ialah anak Allah. Dalam segala perkara yang dilakukannya, Kristus bekerja dengan Bapanya. Ia selalu berhati-hati membuktikan bahwa ia tidak bekerja sendiri. Dengan iman dan doalah ia mengadakan mujizat-mujizatnya. Kristus menghendaki agar semua orang mengetahui hubungannya dengan Bapanya. "Ya Bapa," katanya, "aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Disinilah murid-murid dan orang banyak harus diberi bukti yang paling meyakinkan mengenai hubungan antara Kristus dan Allah. Kepada mereka harus ditunjukkan bahwa pengakuan Kristus bukannya suatu penipuan. Setelah ia berkata demikian, berserulah ia dengan suara yang keras,
Katanya, "Hai Lazarus, marilah keluar." Suaranya yang terang dan tajam memasuki telinga orang mati itu. Sementara ia berbicara, keilahian bersinar melalui kemanusiaan. Pada wajahnya yang diterangi oleh kemuliaan Allah, orang banyak itu melihat jaminan kasih kuasanya. Setiap mata menatap pintu gua itu. Setiap telinga dipasang baik-baik hendak mendengar bunyi yang paling halus sekalipun. Dengan perhatian yang tekun dan pedih, semua orang yang menunggu ujian keilahian Kristus, bukti yang membenarkan pengakuannya bahwa ialah anak Allah, kalau tidak memadamkan harapan selama-lamanya. Terdengarlah gerakan di dalam kubur yang sunyi itu, dan ia yang sudah mati berdiri di pintu kubur. Gerakannya dihalangi dengan kain kafan yang dengannya ia dibaringkan. Dan Kristus mengatakan kepada para penonton yang keheranan, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Sekali lagi ditunjukkan kepada mereka bahwa manusia harus bekerja sama dengan Allah. Kemanusiaan harus bekerja bagi kemanusiaan. Lazarus dilepaskan dan berdiri di hadapan rombongan orang banyak, bukannya sebagai seorang yang sudah kurus kering karena penyakit dengan anggota badan yang lemah dan terhuyung-huyung, melainkan sebagai seorang yang sedang menikmati masa hidup yang terbaik dan dalam kekuatan masa dewasa yang mulia. Matanya berseri-seri dengan kecerdasan dan dengan kasih bagi juru selamat. Ia tersungkur menyembah di kaki Yesus. Orang-orang yang melihatnya mula-mula bungkam karena keheranan, kemudian diikuti dengan peristiwa bersukaria dan mengucapkan pengucapan syukur yang tidak terperikan. Saudara-saudaranya perempuan menerimanya kembali dalam keadaan hidup sebagai pemberian Allah, dan dengan air mata kegirangan mereka mengucapkan syukur mereka dengan terputus-putus kepada juru selamat. Tetapi sementara saudara laki-laki, saudara-saudara perempuan, serta sahabat-sahabat bersukacita dalam pertemuan kembali keluarga, Yesus mengundurkan diri dari situ. Ketika mereka mencari pemberi hidup itu, ia tidak ada lagi di situ.